Botol plastik saat ini merupakan hal yang sangat umum, bahkan hampir di setiap rumah pasti memilikinya. Namun, apakah kalian pernah membayangkan terbuat dari apa sih botol plastik? Nah guys, kali ini kita akan cari tahu bagaimana proses pembuatan dari botol plastik ini. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Biar nggak penasaran, kita langsung aja ya guys ke proses pembuatannya. Di sini kita akan cari tahu proses pembuatan botol plastik dengan menggunakan metode blow molding. Blow molding yaitu suatu proses penggembungan berasal dari bahan utama material termoplastik sampai bentuk berongga dan sampai arah aliran parison dalam kondisi suhu panas berada pada cetakan yang tertutup. Kemudian pada akhir proses penggembungan, dibantu dengan pelida tekan akan membentuk profil material termoplastik yang sesuai dengan bentuk cetakan. Dengan ketebalan dinding yang uniform dan fokus perhatian adalah lebih diberikan pada bagian outside dari produk komponen yang dihasilkan. Tahapan utama dari proses pembuatan kemasan botol plastik, bila dijelaskan secara singkat, maka akan jadi seperti ini guys. Yang pertama, material termoplastik dipanaskan sampai keadaan lelehnya tercapai. Yang kedua, pelelehan diekstrusi menggunakan die head untuk membentuk tub berongga yang biasa disebut sebagai parison. Tahap yang ketiga, parison lalu dijatuhkan di antara dua bagian cetakan yang melingkar, yang selanjutnya digelembungkan dengan pelida pendorong, gas, udara, dan lain-lain. Tahap yang keempat, pelelehan dari termoplastik selanjutnya akan mengalami pengerasan karena melalui proses pendinginan yang diberikan oleh cetakan atau mold. Tahap yang terakhir, setelah tercapai waktu pendinginan optimum, maka cetakan atau mold akan terbuka dan produk akhir terjatuh akibat gaya gravitasi atau penggerak otomatis lainnya. Nah, setelah proses pembuatan, ada juga nih guys, jenis-jenis material plastik yang biasa digunakan sebagai plastik kemasan. Yang pertama ada polyethylene terephthalate atau yang biasa disebut sebagai PET. PET biasanya terdapat pada kemasan botol minuman ringan. PET juga terdapat pada wadah toples untuk selai atau makanan cepat saji. Tipe plastik ini biasanya dapat digunakan untuk makanan yang bisa dihangatkan dalam oven dan microwave. Yang kedua ada high density polyethylene atau HDPE. Tipe ini biasanya digunakan pada kosmetik dan bahan pembersih rumah tangga. Jenis ini merupakan plastik dengan tingkat bahaya yang rendah. Namun pada 2011, sebuah penelitian menyatakan bahwa produk plastik HDPE merupakan produk yang paling banyak mengeluarkan senyawa kimia estrogenik. Yang ketiga ada polyvinyl chloride. Bahan plastik ini biasanya dipakai untuk produksi kemasan wadah obat-obatan. Yang keempat ada low density polyethylene. Jenis plastik ini dapat ditemukan pada bungkus roti, makanan beku, pelapis kertas kotak susu, dan cup untuk minuman dingin atau panas. Jenis ini juga digunakan untuk membuat wadah penutup seperti mainan dan botol yang dapat dipencet, seperti untuk madu dan saus masem. Yang kelima ada polypropylene atau PP. PP biasa terdapat pada wadah yogurt, margarin, dan bungkus makanan siap saji. Jenis ini juga ditemukan pada botol obat-obatan, tutup botol, dan botol untuk saus tomat dan sirup. Yang keenam ada polystyrene atau PS. Polystyrene disebut juga styrofoam. Umumnya ditemukan pada wadah makanan seperti cup, piring, dan mangkuk. Yang terakhir ada plastic 7 atau other. Plastic 7 atau yang dikenal dengan sebutan other ini terdapat pada botol saus, bumbu, botol makanan bayi, gelas anak-anak, botol air minum, galon air isi ulang, dan kemasan bicukan. Nah guys, itu dia beberapa jenis-jenis material yang biasa digunakan untuk pembuatan botol kemasan plastik. Sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!